Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahu azim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah kita. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan, tidak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Dewasa ini kita sering sekali dihadapkan dengan ketidakadilan yang secara nyata, yang secara benar-benar di depan kita. Dengan ketidakadilan ini yang timbul karena bisikan-bisikan iblis. Allah berikan segala sesuatu dengan adil. Allah bagi rezeki pada hambanya adil. Allah berikan sesuatu yang kadang-kadang tidak disangka-sangka adil. Namun manusia tidak bisa memberikan segala sesuatu yang berbau adil. Maka dari itu, kehidupan yang seperti ini, yang berjalan secara sensitif seperti ini, manusia cenderung hidup di dunia ini adalah suatu hal kerugian yang luar biasa. Manusia hidup ini dalam keadaan kerugian, rugi luar biasa kita dihadapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita lahir di dunia ini langsung ceprot, lahir bayi pasti nangis. Artinya dia menyesal kenapa dilahirkan di dunia. Mereka-mereka yang ada di sekeliling kita ketika bayi lahir, mereka di sekeliling kita ketawa. Senyum-senyum dengan kebahagiaan, senyum-senyum dengan bahagia. Yang lahir nangis. Jangan sampai pinginnya tidak lahir ke dunia. Karena dunia ini tempatnya ujian luar biasa. Dan jarang orang pulang dengan bekal dunia ini, jarang bisa selamat. Ketika manusia meninggalkan kita, ganti di sekeliling kita pada menangis. Ini merupakan suatu qadr khairihi wa syahrihi. Qadrat dan takdir-takdir Allah berikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Manusia hidup dalam keadaan rugi. Namun Allah berikan gambaran pondasi yang bagus. Tidak semua manusia dalam keadaan rugi di dunia ini. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman di sini dalam konteks apa? Al-imanu atu'minu billahi, iman kepada Allah. Wal malaikatihi, iman kepada malaikat. Wal kutubihi, iman kepada adanya kitab Al-Qur'anun kita yang kita pelajari sekarang ini. Innahu la Qur'an karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilal mir rabbil alamin. Ini merupakan suatu konsekuensi yang ada, yang harus kita jalankan.
wa rasulihi dan rasul, wal yaumil akhiri dan hari akhir. Hari akhir model apa? Yaitu datangnya kiamat kubro. Wa qadri qarihi wa syarihi, dan iman pada hal yang berhubungan dengan takdir yang Allah berikan kepada hambanya. Ini al-imanu atau minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. 6 rukun iman yang akan membentengi kita. Ini kecuali mereka yang enggak rugi. Jadi kita harus iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kemudian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita imani ini semua. Kalau pingin kita tidak rugi di dunia. Iman sudah selesai. Illal ladzina amanu, yang kedua apa? Wa amilus sholihati, orang yang beramal soleh. Bagaimana amal-amaliyah kita, terutama di bulan Ramadan, terutama sekarang di Idul Fitri. Bagaimana amaliyah kita, bagaimana sodakoh kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perlukan. Di sini konteks-konteksnya akan jelas, konsepnya sudah jelas di depan mata kita. Jika kita menjalankan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan apa yang dinamakan pahala dari Allah, yaitu surga. Jika kita melanggar daripada apa yang Allah perintahkan, maka neraka menanti kita. Ini dengan amaliyah-amaliyah yang kita punya, secara nyata ini akan memberikan suatu hal keselamatan kita, dunia selamat, akhirat selamat juga. Kemudian setelah wa amilus sholihati wa tawasau bil haqi, orang yang menasihati, berwasiat, menasihati dalam suatu hal, yaitu kebenaran. Wa tawasau bil haqi, dengan kebenaran dan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Kejujuran ini penting. Allah berikan kepada hambanya, hamba-hamba yang beriman, yang jujur di dalam melaksanakan segala suatu amanah. Ini penting buat mereka lakukan, buat kita jalankan. Kemudian yang keempat, yang pertama orang beriman, yang kedua orang beramal soleh, yang ketiga orang yang menasihati dalam hal kebenaran. Yang terakhir ini, yaitu orang watawasau bil haq watawasau bis sabr, orang yang selalu menasihati dalam hal kesabaran. Ini yang kelima, ini yang keempat ini susah sekali. Dimana ketika kita niat untuk bisa belajar sabar, innallaha ma'asyabirin, bagaimana konsepnya kita? Ternyata sabar di Islam itu dibagi menjadi 3. Pertama adalah sabar ketika kita dalam ibadah kita, sujud kita, rukuk kita, semua kita harus sabar agar kita bisa khusyuk di dalam menjalankan ibadah apa yang Allah perintahkan buat hambanya. Sabar dalam bidang ibadah, itikaf di dalam masjid, benar-benar khusyuk. Segala sesuatu dia lakukan ketika sholat, Allahu Akbar, khusyuk. Dia bisa meninggalkan segala keperluan dunia ketika mereka sholat. Bisa meletakkan mana yang posisi yang bagus di saat sholat. Harus semua dihilangkan, pikiran dizongkan, dizerokan. Biar bisa fokus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka punya konsep. Bisa menjaga ibadah mereka, merupakan suatu ibadah menuju kekhusyuan. Sabar yang kedua, sabar dalam hal menjauhi maksiat. Setelah sabar dalam beribadah, oke, sabar menjauhi maksiat. Bisakah kita menjauhi maksiat ini? Maksiat lebih dekat lagi, lebih dominan lagi dengan perzinaan. Zina muson, zina khairu muson, zina laman. Zina laman masih bagi lagi, zina laman ain, zina laman kolbi. Ini merupakan suatu hal yang harus benar-benar kita tonjolkan.
Kesabaran untuk dalam kita meninggalkan maksiat, menjauhi maksiat. Di depan kita sering banyak perbuatan maksiat yang ada di depan kita, seperti semakin lama semakin mendekat, bukan semakin menjauh. Maka kita kalau ingin selamat, kita harusnya menjauh. Siapa yang bermain api pasti akan kena api. Siapa yang nggak bermain api, pasti mereka akan selamat dunia dan akhirat. Masyirat muslimin muslimat rahimatullah. Sabar yang berikutnya adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah merupakan suatu suratan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami. Ternyata di sisi pikiran kita Allah tidak mengabulkan doa kita. Justru kita semakin sengsara, semakin menderita. Allah bukan nggak mengabulkan. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Udah jelas. Justru Allah mengabulkan. Kalau ini tak kabulkan di dunia, kamu lebih penting memerlukan ini untuk di akhirat. Makanya dunia oke-oke aja, biar akhiratmu nyantai. Dalam hisabnya, dalam momen penelusuran kesalahan. Karena di sana nanti semua dikunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absyarihim, dikunci semuanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, benar ayat Allah, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang saling menasihati dalam suatu kebenaran, di dalam suatu kesabaran. Ini susahnya minta ampun. Kadang sering kita ketika menasihati malah kita dicaci. Ketika kita mau menasihati malah kita dilawan dengan hinaan. Banyak seperti ini, banyak sekali. Gak peduli saudara, gak peduli si fulan, si A, si B. Kalau sudah nafsu, udah bercongkol di dalam hati ini, keluarlah lisan yang gak sedap. Ini perlu diwaspadai. Makanya ketika kita ini menjalankan ibadah kita, baik ibadah yaitu untuk berbuat sabar dalam ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam menghadapi takdir, maka ketika kita menjalankan ini, kita harus fokus, benar-benar fokus. Agar apa? Agar yang kita lakukan dengan kesabaran ini tidak meleset daripada asalnya. Alias apa? Kesabaran yang dimaksud ini adalah suatu kesabaran yang luar biasa untuk menjadi hamba Allah yang dekat sama Allah. Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim mutaslimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah jelas, kita sudah tahu bagaimana konsep dan momennya ketika apa yang kita lakukan ini belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya bukan kita belum diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dikabulkan doa-doa kita, namun untuk merealisasinya bukan untuk di dunia. Mungkin Allah punya rencana lain untuk di akhirat kelak. Maka yakinlah bahwa apa yang kita mohon, fadkurni azkurkum waskuri wala takfurun, apa yang kita mohon kepada Allah pasti Allah kabulkan, pasti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha baligh amri qad ja'ala likulli shay'in qadra. Apa yang kita lakukan, rezeki berlimpah datangnya tidak disangka-sangka. Semua ini Allah berikan buat hambanya, agar hambanya bisa menata semua ini dengan kesederhanaan, agar hambanya bisa memberikan segala sesuatu ini dengan kesederhanaan, tidak bermewah-mewahan, tidak dalam arti gulung tikar atau tutup katup sebelah. Maka yakinlah bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini sifatnya sementara. Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Ini harus kita pegang. Jangan kita mencintai dunia secara berlebihan. Fokuskan kita. Momen lebaran ini adalah momen menyambung tali silaturahim. Fokuskan kita. Momen yang bagus untuk senantiasa kita bisa sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini realisasi
di dalam kehidupan kita belakangan ini, sekarang ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah, marilah satu ayat ini bisa memberikan kita siraman agar kita menjadi hamba Allah yang dalam keadaan sabar, dalam keadaan beriman. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati, orang yang beramal soleh, dalam keadaan kita beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, dan saling nasihati dalam suatu hal kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam hal yaitu kesabaran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sekarang ini bermanfaat buat kita dan menjadi pegangan buat kita menuju jalan akhirat, menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.